yakin teman-teman, Anda punya kesulitan apapun, doa itu senjata kita. Alat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonkan dengan bahasa yang kuat, yang lembut. Dan yang ketiga, yang terakhir, sifat doa itu kalau ingin cepat dikabulkan, arahkan pada kepentingan ibadah. Perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas. Dan kalimatnya dibuka dengan fathah. Fathah itu dari kata fataha, infitah, sesuatu yang terbuka. Jika ada kisah di masa lalu dibuka dengan fathah, itu artinya kisah itu dibuka sebagai petunjuk bagi masa generasi setelahnya. Bisa bagi Allah mengatakan wa ayyubu, tapi di sini Allah memulai dengan fathah wa ayyuba. Cara membacanya, dan kami buka kisah Ayub untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang generasi setelahnya yang punya masalah dengan diri beliau. Masalah yang sama dengan yang dialami. Lihat. Innada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Kuat sekali. Ayub alaihissalam, Nabi, Rasul. Dekat dengan Allah. Sangat disayang oleh Allah. Surganya jelas terjamin. Tapi status beliau sebagai Nabi, Rasul yang sangat disayang itu tidak menghentikan fitrah kehidupan untuk mendapatkan ujian. Nabi pun diuji. Anda bayangkan, Nabi diuji, Rasul diuji, yang paling disayang Allah diuji. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, dan belum tentu Allah sayang Anda seperti Allah sayang Nabi Ayub. Terus Anda nggak mau diuji, Anda siapa? Siapa? Jelas ya? Jadi ujian itu fitrah dalam kehidupan. Justru Anda harus heran kalau selama hidup Anda nggak diuji. Berarti Anda sedang tidak menjalani kehidupan. Cuman Anda merasa hidup. Paham ya? Orang hidup itu pasti dapat ujian. Jadi kalau sehari Anda nggak diuji, berarti Anda harus bertanya, sebetulnya saya masih hidup apa enggak? Jelas ya? Tayyib. Ujiannya dahsyat. Hanya 3 hari, tapi meluluh lantakkan seluruh dalam kehidupannya. Ya. Satu, diuji status kehidupannya dengan harta habis keseluruhannya. Habis, terbakar, hewan mati dan sebagainya. Setan mengira akan keluar dari ketaatan pada Allah. Ternyata yang terjadi naik 2 kali lipat ketaatannya. Ujian kedua masuk pada keluarganya. Semua anak-anaknya wafat. Sehari 12 anak. Mengeluh? Tidak. Meningkat ketaatannya. 3. Diberikan penyakit. Ya, penyakit yang kiranya tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Hati-hati ya. Saya ingin tegaskan, saya belum mendapati riwayat yang valid tentang jenis penyakitnya. Kalau di Quran tidak sebutkan jenisnya, ini artinya bukan untuk dicari jenisnya, tapi untuk diambil hikmahnya. Jadi antum tidak perlu kreatif mengarang jenis penyakitnya. Jelas ya? Nabi Ayub terkena penyakit kulit, kena belatung. Belatungnya banyak lagi. Begitu mau sholat dicopot dulu belatungnya. Sudah sholat dipasang lagi. Ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jelas ya? Tapi penyakit ini tidak diderita orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Poinnya adalah, lihat baik-baik. Beliau diuji dengan kesenangan, konon 20 tahun. Ujian itu, sakit, anak meninggal, 12, harta habis semua, 7 tahun berlalu. Istrinya datang. Bahasa kita, Pak, mohonlah kepada Allah, sembuhkan penyakit. Istrinya hebat, tidak minta kaya. Coba kalau ibu istrinya jadi istri Nabi Ayub. Mumpung bapak Nabi, kapan lagi jadi Nabi? Masya Allah. Pak, minta sembuh, kaya, please punya anak lagi. 3, istri Nabi Ayub, karena tarbiyahnya jalan, bahasa kemanusiaan sederhana, minta sembuh. Minta sembuh. Apa jawab suaminya? Kata suaminya, berapa lama kita diuji kesenangan? 20 tahun. Berapa lama kita diuji dengan hal yang kita anggap kurang menyenangkan? 7 tahun. Nanti saja kalau ujian yang ini sudah sebanding dengan senangnya kita selama 20 tahun, baru saya bermohon kepada Allah untuk disembuhkan. Saya malu. Baru 7 tahun sudah bermohon kepada Allah, malu, belum sebanding dengan kenikmatan yang pernah kita raih. Jadi kaidah yang ketiga, begitu penyakit itu mulai mengganggu Nabi Ayub untuk menunaikan ibadah. Ini poinnya. Saat penyakit datang, ibadah ditunaikan nyaman, itu tidak ada masalah. Minta. Tapi ketika mulai mengganggu itu durun bahasa Arabnya. Durun, sudah ada gangguan fisik, sudah tak nyaman ibadah dan sebagainya. Maka mulailah bermohon kepada Allah. Ya, lihat kalimatnya. Idnada Rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini
sudah mengganggu saya untuk bisa fokus beribadah kepadamu, mengganggu kekhusyuan saya untuk beribadah kepadamu. Maka mohon ya Allah, hanya Engkau yang paling sayang kepada saya. Sembuhkan saya ya Rabb, agar bisa nyaman lagi ibadah kepadamu. Kalau pada yang paling sayang saja kepada saya tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mohonkan dengan kalimat yang kuat, dengan bahasa menyentuh, dengan tujuan untuk ibadah, kalimatnya turun langsung. Ayat 84-nya, fastajabna. Kami jawab, kami kabulkan doanya. Lihat, fastajabna, kami jawab, kami sembuhkan kemudian penyakitnya. Hebatnya, lihat kalimatnya, ini yang paling indah. Kemudian kami kembalikan keluarganya. Wa atainahum mislahum, ya, wa atainahum, kami kembalikan lagi keluarganya. Dan yang paling indah, yang semisalnya, wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina, wa mislahum ma'ahum. Lihat baik-baik. Tadi Nabi Ayub punya anak berapa? 12. Begitu disembuhkan, mohon kepada Allah dengan tujuan ibadah, dengan bahasa yang menyentuh, turun jawaban. Kami sembuhkan penyakitnya. Satu, sembuh. Ini poinnya. Yang kedua, kami kembalikan keluarganya. Maksudnya, setelah sembuh, ya, Nabi Ayub berhubungan dengan istrinya, melahirkan lagi istrinya. Begitu lahir, kembar. Bukan cuman kembar. Wa mislahum ma'ahum, 2 kali lipat dari sebelumnya. Tadi 12, begitu sembuh, dapat anak berapa? 12 kali 2, 24. Kalau membahas orang dulu, jangan disamakan dengan orang sekarang. Oh, hati-hati, kalau sekarang, kalau enggak 2, 4. Orang dulu, 24. Ya. Lihat, bab ini, bab terpisah. Kembalikan sini. Hebatnya, begitu ini dikabulkan. Rahmatan min indina. Sebagai rahmat dari kami. Yang ketiga, tadi maaf. Tadi kan 3 ujiannya. Baik, sakit, harta hilang, anak meninggal. Keluarga habis kan? Kecuali istri. Lihat baik-baik, sakit jadi sembuh. Keluarga kembali 2 kali lipat. Yang paling menarik, yang tadinya beliau jatuh fakir, habis semua hartanya. Karena saat hidupnya, orang yang paling dermawan, yang paling baik, dan sebagainya. Dan konon disebutkan di kampung beliau tinggal itu, orang-orangnya sangat begitu perhatian. Di antara perhatiannya, kalau ada orang sakit sembuh, dia datang membawa sesuatu untuk diberikan. Jadi begitu mendengar Nabi Ayub sembuh, orang sekampung datang bawa harta. Kasih lagi, kayak 2 kali lipat dari sebelumnya. Masya Allah, 2 kali lipat. Perhatikan, pahala sabar, pahala qanaah, pahala istiqomah. Kalau ada yang begini, antum pun mau sakit itu. Ya. Cuman sayang kata Al-Quran, tidak akan pernah diderita orang sebelumnya, tidak dirasakan orang setelahnya. Tapi lihat bahasa Quran, lihat baik. Wa dzikra lil abidin. Ujung ayatnya yang paling indah. Ayat 84-nya, ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kalimat ini kata para ulama tafsir, menjadi penerang bagi kita semua yang hidup masa setelah Ayub. Lihat bahasa Qurannya, wa dzikra, dan kisah ini mesti menjadi pengingat lil abidin, untuk hamba-hamba Allah yang saleh, yang punya masalah yang sama dengan Ayub dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Ayub. Maka kami akan berikan yang serupa dengan Ayub. Pada penyakit